Ida minta maaf ayah. Ida tidak tahu kalau ayah tadi memanggil. Tak mengapa. Ida, maafkan ayah juga sebab ayah telah berani masuk ke dalam kamar Ida tanpa mengetok pintu. Ida jadi malu. Yah, apa Ida sering melakukan hal seperti itu tadi sendirian? Tidak juga ayah, cuma kadang-kadang saja. Tak apa-apa, Ida kan masih muda. Jadi lakukan apa yang Ida mau. Sebab nanti kalau sudah tua sudah tidak boleh begitu lagi. Ah, ayah biasa aja. Ida jadi malu. Ida tak usah malu-malu. Apakah Ida sering seperti itu setiap hari? Ini adalah cerita yang ingin disampaikan oleh teman baikku. Namun, karena malu dan tidak mau diketahui oleh suaminya, ia menyuruh aku untuk menuliskan dan menceritakan kisah ini. Sebut saja dia namanya Ida. Ia adalah seorang wanita yang telah menikah dan memiliki 2 orang anak perempuan dan laki-laki. Aku ingin menceritakan kejadian yang terjadi pada diriku sendiri 1 tahun yang lalu. Kejadian ini benar-benar tidak dapat kulupakan seumur hidupku. Yang mana aku sendiri telah mengkhianati suamiku dan sekaligus menodai kesetiaan rumah tanggaku terhadap keluarga suamiku sendiri. Dan ini semua karena aku yang bersalah karena tidak tahan akan godaan hasrat. Aku punya kebiasaan buruk sejak muda, yaitu senang sekali berfantasi tentang sesuatu di rumah, terutama ketika melihat laki-laki yang posturnya atletis. Dan itu masih terjadi sampai sekarang. Kadang-kadang masih saja kulakukan jika aku duduk sendirian. Waktu itu, rumah tanggaku berjalan begitu bahagia. Suamiku sangat sayang padaku dan aku sendiri juga sangat sayang pada anak-anakku, meskipun mereka agak nakal-nakal. Sehingga pada suatu hari, datanglah ayah mertua dari kampung yang datang menjenguk cucu serta keluarganya. Seharian kami di rumah sangat bahagia sejak ayah mertua datang. Ia begitu ceria dan penuh humoris. Anak-anakku sangat sayang padanya. Hingga pada suatu hari, ketika anak-anakku menghadiri acara kelas English dan suamiku pergi bekerja, di rumah hanya ada aku dan ayah mertua. Siang itu, ayah mertua sedang tiduran di depan teras rumah, dan aku yang berada di dalam rumah melihat ayah mertua sedang berbaring di depan rumah. Karena aku dari dulu memang paling senang melihat laki-laki yang atletis, maka aku mulai sedikit terbawa suasana ketika melihat ayah mertua yang masih bagus posturnya. Maklumlah, dia orang kampung yang rata-rata berkulit agak sawo matang dan memiliki postur yang atletis. Lama aku memerhatikannya, dan tanpa aku sadari pula aku telah lupa diri. Aku pun merasakan ada yang basah. Akhirnya, aku menyadari kesalahanku dan aku terus berlari masuk ke kamar. Lalu aku mencoba menenangkan diri dengan memejamkan mata sambil mengambil napas teratur. Tapi semua itu tidak berhasil, karena tanpa aku sadari aku tidak bisa mengontrol diri. Akhirnya, aku mulai bermain sendiri dan merasa keenakan. Aku tidak menghiraukan keadaan rumahku. Rupa-rupanya, ayah mertua dari tadi memanggil-manggil aku. Namun karena aku tidak tampak, maka ia mencariku. Secara tidak sengaja, ia berada di dalam kamarku. Aku sangat terkejut ketika ayah mertua memanggilku, dan ia sendiri telah berada di depan pintu kamarku yang sedikit terbuka. Aku langsung loncat bangun dari tempat tidur sambil tersenyum malu. Setelah itu, ayah mertua tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Lalu dia pergi sambil menutup pintu kamar. Aku terasa sangat malu karena perbuatan itu diketahui oleh ayah mertua. Aku keluar untuk menemui ayah mertua di ruang depan, dan tak lupa pula membawakan secangkir kopi untuknya. Dia melihatku sambil tersenyum dan menatapku tanpa berkedip sekalipun. Suasana waktu itu hening sesaat, dan aku pun mulai bicara dengan bapak mertua. Ida minta maaf ayah. Ida tidak tahu kalau ayah tadi memanggil. Tak apa-apa, Ida. Maafkan ayah juga sebab ayah telah berani masuk ke dalam kamar Ida tanpa mengetok pintu. Ida jadi malu. Yah, apa Ida sering melakukan hal seperti itu tadi sendirian? Tidak juga ayah, cuma kadang-kadang saja. Tak apa-apa, Ida kan masih muda. Jadi lakukan apa yang Ida mau. Sebab nanti kalau sudah tua sudah tidak boleh begitu lagi. Ah, ayah biasa aja. Ida jadi malu. Ida tak usah malu-malu.
Apakah Ida sering seperti itu setiap hari? Setelah itu, ayah mertua mulai bertanya-tanya tentang kebiasaanku, dan aku menjawab dengan jujur. Aku mengakui bahwa aku suka berfantasi tentang laki-laki yang memiliki tubuh atletis. Ayah mertua lalu berkata bahwa itu normal pada wanita muda seperti aku. Aku punya cara yang bisa membantu Ida untuk mengatasi keinginan itu, katanya. Tanpa disadari, aku yang terpesona dengan ayah mertua dan keahliannya membuatku merasa semakin tertarik dan meneruskan percakapan tersebut hingga masuk ke topik yang lebih intim. Akhirnya, ayah mertua membantu untuk mengatasi hasrat itu dengan cara yang berbeda dari apa yang kulakukan sebelumnya. Setelah itu, kami melakukannya setiap kali kami memiliki kesempatan, tanpa suamiku dan anak-anak kami mengetahuinya. Kami melakukannya untuk mencari suasana baru, tetapi aku tetap mencintai suamiku dan anak-anakku. Ayah mertuaku adalah lelaki yang sangat baik, dan aku beruntung dapat belajar darinya tentang yang lebih bervariasi daripada apa yang belajar dari suamiku. Setelah 3 minggu berlalu, kami tidak terdeteksi oleh siapapun, dan suamiku tidak menaruh curiga padaku. Namun kejadian itu berlangsung selama 1 bulan, dan ayah mertua harus kembali ke kampung halamannya. Aku merasa sangat kehilangan dia, karena aku banyak belajar darinya dan merasa bahagia. Karena kami merasa ini bisa menjadi sebuah perpisahan, ayah mertua mengajariku lebih lama pada hari itu dan kami berkolaborasi sepanjang hari dari pagi sampai sore. Saat pertempuran asmara telah selesai, aku melihat jam dinding menunjukkan pukul 5.30 petang, yang berarti suamiku dan anak-anakku akan segera pulang. Kami segera merapikan segala sesuatu seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah kejadian itu, aku dan ayah mertua masih sering mencoba yang lebih menantang, dan kami melakukan hal tersebut tanpa diketahui oleh siapapun. Aku bersikap seperti biasa di keluarga, sehingga suamiku tidak menaruh curiga padaku. Aku tetap mencintai dan menyayangi suamiku serta anak-anakku. Ayah mertua adalah lelaki baik hati yang berjanji akan sering mengunjungi bukan hanya cucu-cucunya saja, tetapi juga menantu kesayangannya. Saya berharap kebahagiaan keluarga kami tetap terjaga, dan kami tetap menghargai kesetiaan dalam rumah tangga.